Oke, cepetan, kita sama-sama semester 1 teman-teman. Karena semester 1 di komunikasi digital dan media di PB University. Dan nama lengkapku itu Gazi Alimni. Saya di Queensland, Australia, University of Queensland. Jurusan Biomedical Engineering. Ini adalah tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Itu materinya tentang komunikasi antar personal. Oke, jadi ngapain? Ya, hubungan antar personal kita adalah abang dan adik kandung. Iya. Iya, kami baik-baik saja dan semuanya terjadi secara alami karena kita juga hubungan bersaudara seperti yang bisa dibayangkan teman-teman semuanya. Lalu kapan pertama kali ya ketemu kakak? Pas Alifah lagi. Iya, saya juga pertama kali bertemu dengan AA ketika saya lahir. Sebenarnya kami sempat 5 tahun itu hanya 2 bersaudara. Bagaimana rasanya? Oh, Naira lahir tahun berapa nih? Naura itu 2011. Berarti iya 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun kita sempat menjadi hanya sepasang 2 bersaudara. Keluarga Cemara. Ya, fun fact-nya kita beda berapa tahun? Kita beda 18 bulan. Betul, teman-teman semua, kita hanya berbeda 18 bulan. Saya satu-satunya laki-laki di dalam 4 bersaudara ini. Alifah itu anak kedua. Kita punya adik lagi 2 perempuan. Aku saat ini lagi menunggu giliran untuk berangkat ke universitas. Unfortunately, aku harusnya berangkat kuliah tuh bulan Juli, tapi karena ada permasalahan administrasi yaitu isu PDN lalu, akhirnya berangkatnya Februari. Kami totally different side. Saya yang sangat bright dan beliau yang sangat dark. Majoring ke social science dan beliau Engineering. yes, ke engineering. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sisi yang suka dari kakak dan apa yang kakak suka dari kakak? Mulai dari kakak. Oke. Yang sebagai abang ya, jujur ya, kita tuh sekalipun abang adik juga, kita itu sering ketemu tuh cuman sampai SD saja. Ketika SMP kita bisa jauh banget ya. Alifah di Padang, kalau aku sendiri di Sukabumi 3 tahun, kemudian Alifah lanjut di Padang, aku juga di Depok. Jadi jujur, komunikasi kita tuh baru intens itu setelah tamat SMA ya. Setelah tamat SMA baru mulai intens. Cuman kalau misalkan dari apa yang sebagai abang ya, apa yang disuka dari Alifah adalah Alifah itu cukup genuine teman-teman ya, genuine dan original orangnya. Terlihat gitu dia tuh mau apa isi otaknya gitu. Jadi nggak minyi-minyi gitu. Jadi tidak minyi-minyi. Kemudian dia juga cenderung apa bilangnya ya, straight to the point gitu, dari isi hatinya dia langsung gitu dibicarakan. Itu dari yang aku observasi sebagai abangnya ya. Setelah lama sekali kita tidak bertemu, kurang lebih mah kayak gitu aja sih. Karena ya kita juga punya interest yang berbeda ya. Jadi kita juga jarang kerja dalam satu kelompok yang sama, satu tim yang sama gitu, bahkan hampir gak pernah gitu. Tadi aku mana aja? Sana semua. Paling saya entar. Ya, aku MIPA, teknik, Aku MIPA, kakak lingkungan, di sebelah. terus kedokteran, fasilkom. Tapi ya gitu, ini berdasarkan komunikasi kita saja gitu. Oke, giliran aku. Apa yang Nara suka dari my brother? Beliau ini 2 bulan sudah naik haji. Anita Marsui. Beliau ini punya selera humor yang aneh. Beliau ini punya selera humor yang aneh yang menurut aku itu tuh sisi uniknya dari beliau. Dan fun fact, beliau ini seru kalau dijadiin teman. Kalau menurut aku begitu. Lalu beliau ini sama sih 11-12 orang itu stick to the point gitu orangnya, nggak banyak menye-menye, sama juga seperti itu ya. Kami sebenarnya 11-12 mirip-mirip seperti itu, tapi sebenarnya lebih banyak bicara aku sih daripada dia. Dia itu ya bicara seperlunya, itu juga ya bagian yang aku suka juga. Kalau saya bicara lebih profesional daripada Liva gitu. Baru bicara banyak kalau dibutuhkan saja gitu. Kayak kalau misalnya lagi MC, kita sebenarnya interestnya dalam komunikasi juga hampir sama. Cuman mungkin Alifah lebih tercurahkan dalam dalam jurusanmu ya. Dalam jurusan Alifah lebih tercurahkan. Kalau aku kan lebih engineering. Tapi dari dibilangnya gimana ya? Habit kita gitu dalam berbicara kurang lebih sama gitu. Sama-sama senang MC, sama-sama senang jadi presenter dan lain-lain. Cuman saya lebih profesional gitu. Jadi baru mau ngomong banyak kalau dibayar.
kurang lebih kayak begitu. Kadang-kadang kita tuh perlu juga nggak sih ngobrol-ngobrol gitu ya, bercanda sedikit itu kan butuh ya mungkin karena kita juga berbeda pandang lah ya. Lanjut dulu terus poin selanjutnya yang aku suka Andrea itu stick to the plan orangnya, stick to the plan pokoknya terencana gitu semuanya. Kalau misalnya aku itu tipe orangnya bukan lebih ke perencanaan tapi hadapin dulu, habis itu baru sisanya aku siap buat ngadepin apapun itu gitu loh. Jadi aku orangnya seperti itu, dan sedangkan AA itu tuh orangnya pandai banget nyusun rencana, dan beliau tuh juga makanya karena jago banget nyusun rencana, beliau itu bisa jadi leader yang baik dimanapun itu. Dan aku juga selalu kagum sama abangku yang satu ini yang super intelligent gitu. Enggak sih di situ per 3 per 5. Jelas bilang ya 8.000 per kilo dia jual. Oh iya. Ya, jadi ini gini ya. Begitu. 12. Dan bisa jadi role model yang baik buat aku gitu. Walaupun kadang-kadang aku tuh insecure. Tapi dia ini keren banget tau. Sebenarnya dari sisi lain dari apa sih orang yang suka berencana banyak ya, jadi tuh lebih sering paranoid gitu. Cuman sebenarnya daripada dibilang sangat ahli dalam membuat perencanaan, lebih cocok dibilang quick decision aja sih. Lebih senang kayak gitu. Kayak tetap suka lakukan hal yang dadakan juga suka, tapi ketika ada dihadapkan dengan choice atau dihadapkan dengan pilihan gitu, lebih ke quick decision gitu, cepat mikirnya gitu. Beda dengan Alifa yang tabrak sana sini. Kalau dia mah semuanya ditabrak. Kalau Alifa nanti dicobain satu-satu gitu. Kalau Alifa tuh kayak gitu. Kalau aku enggak, aku tuh kan lebih trial and error. Iya. Kalau kayak senjata tuh Alifa tuh submachine gun gitu, banyak tembakin semua. Kalau aku sniper ya satu. Itu kalau misalkan gagal ya udah gitu. Kalau misalkan bagus ya. Tapi kan as long as akunya juga mampu kan hantemin semuanya. Tapi sebenarnya totally different thing dari kita berdua itu adalah aku tuh orangnya pengeluh, suka banget ngeluh. Tapi aku boleh hadapin itu walaupun awalnya ngeluh dulu. Kalau dia enggak, kalau dia diam aja dulu. Diam, take a pause. Habis itu baru lanjut lagi. Lanjut nggak sih ke segmen selanjutnya? Kan tadi kan udah hal yang disukain. Sekarang hal yang agak kurang disukain. Apa? Oke, hal yang kurang disukai dari Alifa itu bilangnya gimana ya? Sebenarnya sudah sempat di-mention ya, Alifa itu suka tabrak sana sini. Nah, itu jadi pedang bermata dua sebenarnya. Di satu sisi mungkin baik untuk dia ketika dalam kondisi yang baik juga Alifanya. Tapi kalau misalkan Alifa tabrak sana sini dengan kondisi yang tidak baik, nah itu malah jadi kekurangan dia gitu. Malah akhirnya jadi depresi gitu, jadi menyulitkan diri sendiri seperti itu. Seharusnya jangan seperti itu. Gitu. Oke, sangat mengena ke hati ya teman-teman semua. Lanjut kalau dari aku sisi dari AA nih yang agak aku kurang suka adalah aku tuh kan orangnya suka banget bercanda ya. Aku humoris kalau bisa dibilang orangnya. Suka banget tiba-tiba lagi hening terus tiba-tiba aku ngisi ngobrol. Sebenarnya kalau bisa dibilang di antara keempat kami tuh aku yang paling banyak yappingnya. Nah sedangkan Ani yang paling sedikit yappingnya gitu. Jadi sometimes Ani jadi orang yang terlalu serius gitu. Buat kayak mana sesuatu tuh kayak terlalu serius gitu, sedangkan dia tuh lagi bercanda. Wah, itu aku lagi bercanda gitu posisinya di sini. Tapi he takes it too serious. Ya, jadi kadang-kadang itu yang membuat konflik di antara kita berdua. Setuju? Enggak. Jadi debu di spirit gue. Dikit lagi, kosong semua. Ya, tega banget. Enggak gitu, jangan makan marshmallow itu. Ya kan, it's my opinion. Oke, kalau gitu boleh langsung lanjut ke segmen selanjutnya tentang konflik. Karena lagi juga ngomongin itu kan. Nah, gara-gara aku yang punya sudut pandang kalau aku kadang-kadang orangnya tuh too serious gitu. Pernahlah kami berkonflik. Masa sih gak pernah konflik? Sebenarnya baru sering konflik itu ya itu setelah tamat SMA, setelah kita sering berkontak. Sebelumnya tuh enggak, karena kan kita jarang banget ketemu. Betul-betul ketemu paling cuma seminggu atau kurang dari itu gitu. Ketemunya cuma lebaran doang. Jadi baru sekarang betul-betul ketemu dan akhirnya merasakan bagaimana berkonflik kakak adik seperti itu. Apalagi waktu itu lagi masa-masanya
nyari kuliah kan, lagi nyari kuliah. Aku lagi sibuk sama SNBT dan teman-temannya sampai rangkaian ujian mandiri, dan dia juga lagi sibuk sama beasiswanya dan kuliahnya. Nah jadi kan dengan pikiran yang sama-sama ruwet, nah begitulah. Kapan? Tuh, aku tuh orangnya tuh mengingat hal-hal kecil. Kadang-kadang tuh kayak inget banget gitu, sedangkan dia bisa semudah itu soal tidak terjadi apa-apa gitu loh guys. Jadi hektiknya barengan juga, ya hektik barengan tapi keperluannya berbeda gitu. Jadi kita tuh nggak pernah mengalami konflik resolution, tapi ya udah itu pasti bakal lewat gitu, bakal berlalu. Emotional damage. Kayak sebenarnya kami nggak pernah setelah konflik yang betul-betul maafan, itu tuh nggak pernah. Kayak jadi betul-betul ya udah berlalu aja, habis itu udah basi, ya udah kita udah sama-sama lupa gitu ya. Dan sadly sebentar lagi Torik ini akan haji ya. Jadi dia akan pergi meninggalkan kita semua ke Aussie untuk menempuh pendidikan S1 ya. Jadi kita akan berpisah lagi. Iya, betul. Kita akan berpisah lagi. Mau testing. Tapi balik lagi ya, jujur dari hati terdalam, aku sebagai adik yang menghabiskan 5 tahun lamanya hanya berdua dengan Anda, membaca ensiklopedi bersama, jalan pagi bersama, mencari kecebong bersama, mencari ulat dan kepompong sama-sama 5 tahun itu jadi kenangan yang sangat berharga. Dan itu adalah waktu terlama buat kita semua kita berdua punya hubungan yang intens gitu. Karena ya kalau bisa dipikir-pikir lagi, ya kapan lagi gitu. Jadi ya di bulan-bulan yang tersisa ini kan November, Desember, berangkat kapan? Februari, November, Desember, Januari, Februari. Jadi sebenarnya kita tuh cuman punya waktu bersama lagi tuh 4 bulan guys, 4 bulan. Jadi kami akan berusaha, kita berusaha menghabiskan 4 bulan waktu itu sebaik-baiknya, with no conflict ya guys. Karena kalau dipikir-pikir nanti coba ya, nanti kalau udah wisuda, nanti pasti nggak akan bisa kayak gini lagi. Tuh makanya dia tuh kemarin udah jalan-jalan ke Dufan, udah jauh-jauh. Kapan lagi coba ke Dufan, tapi dia nggak mood kan. Orang seneng ngantri, maksudnya ngapain orang bikin Dufan, kita datang ke sana cuma buat ngantri. Kan kalau sambil ngantri tuh maksudnya bisa menghabiskan waktu sambil ngobrol-ngobrol gitu loh. Ya ngobrol ngantri 2 jam kena panas, nggak ada air. Nggak ada poinnya. Saya termasuk manusia yang menganut bahwa amusement park seperti Dufan, kemudian mall itu suatu hal yang tidak begitu fungsional gitu, kayak bukan jadi satu hal yang no skip. Mendingan kita ke Taman Safari. Ayo, tolong sepatah 2 patahnya, 2 patah kata untuk saya ini yang sebentar lagi akan berpisah dengan Anda orang ini. Silakan. Semangat nugas. 2 patah kata kan? Enggak juga. Jangan lupa potong rambut, jangan lupa mandi. Iya, tolong jadi anak teknik yang rajin mandi. Video ini itu saja, semoga teman-teman semua ya tergambarlah bagaimana komunikasi antar personal antara abangnya. Namanya siapa? Gazi Alim nih, abangnya Alifa. Dan Nisrin Alifa adanya Gazi. Begitu. Terima kasih. Semoga Pak dosen suka videonya. Di sini sebenarnya ada anak kelima kita semua. Namanya Uli. Yap. Oke, terima kasih. And goodbye.